dana di Indonesia itu. Salah satunya misalnya dengan apa itu? GMB apa? MBG itu. MBG itu MBG itu luar biasa dananya itu, luar biasa. Belum lagi KMP, tahu KMP, Koperasi Merah Putih dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya duitnya kok banyak kok setelah pengetatan. Jadi ada semacam paradoks ya. Jadi pertanyaan saya kedua adalah sebenarnya kebijakan ini memang begitu yang membingungkan ya di Indonesia ya. Saya kira itu sekarang pengantar saja ya. Teman-teman lebih banyak pertanyaan nanti, mungkin saya persilakan kepada Pak Anies. Terima kasih. Memang ada yang ketat, ada yang kendor ini. Jadi yang kalau saya sempat sampaikan tuh Ustaz Samsi di dalam kira-kira 3 menit statement itu, bahwa di bawah dibuat ketat, di atas kendor. Dan ketat kendor, dan itu kemudian menimbulkan paradoks persis. Nah, ini mengganggu kredibilitas. Dan ini Bapak Ibu sekalian, Ustaz Samsi, kalau kita lihat, memimpin di tingkat kota sebesar New York atau provinsi kalau seperti kota seperti Jakarta, apalagi nasional, itu memimpinnya harus pakai nilai. Pakai nilai. Beda dengan memimpin 20 orang, memimpin 2000 orang. Kalau memimpin 200.000 orang, 200 juta orang, itu pakainya nilai. Nilai itulah yang jadi pegangan. Sehingga saat ini, kalau memimpin pakai pola mengelola 2000 orang, maka kecenderungannya apa? Micromanagement. Misalnya, bedanya apa sih? Ini bedanya nih. Tidak boleh bikin acara, itu micromanagement. Kalau pakai nilai, maka katakan begini, lakukan penghematan, itu nilai. Nanti biarkan masing-masing kreativitas tuh. Bagaimana menerjemahkan penghematan. Tapi kalau pakai micromanagement, acara ditiadakan, itu namanya micromanagement. Sementara kondisi lapangan beda-beda, dan setiap pemimpin bisa cari jalan keluar untuk penghematan, bukan? Tapi begitu micromanagement gak berani berbeda. Ketika ada perintah tidak boleh diadakan, lalu mengadakan, jadi salah apa benar? Salah. Tapi kalau perintahnya penghematan, boleh nggak ada kreativitas di mana-mana? Boleh. Itu namanya memimpin dengan nilai dan memimpin dengan micromanagement. Nah, semakin kompleks organisasi, apalagi seperti negara, semakin harus memimpinnya pakai nilai. Nanti itu akan diterjemahkan di tiap jenjang. Nah, kalau pakai nilai, maka ke bawah itu bisa konsisten. Bisa konsisten. Misalnya, coba contoh nih, ketika sampaikan bahwa kita harus memberikan kesetaraan kesempatan, nah, sampai ke bawah itu terjemahin tuh kesetaraan kesempatan. Harus lakukan, misalnya memberikan prinsip meritokrasi, itu sampai bawah tuh akan jalan tuh meritokrasi, karena pakainya nilai. Jadi Ustaz Samsi, yang kalau boleh saya komentar, yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah di tingkat pimpinan dilakukan micromanagement untuk tingkat eksekusi. Karena micromanagement tingkat eksekusi, yang di atasnya kemudian jebol. Ini harus dilakukan koreksi. Jadi kalau dibiarkan, ini akan jalan terus. Tapi kalau dikritik, bisa berubah. Bisa begitu udah. Pak Dino Patijalal memberikan kritik beberapa hari yang lalu kan. Alhamdulillah sekarang dubes-dubes yang ngantri diterima minggu ini. Kan ya, demokrasi begitu. Kalau tidak disuarakan belum tentu diperhatikan. Di sini juga begitu, bukan? Sama, di sini juga begitu. Kalau tidak disuarakan ya tidak diperhatikan. Karena itu ini harus disuarakan. Yang Ustadz Samsi sampaikan tadi tentang ini, menurut saya akar masalahnya karena ada micromanagement. Itu harus dikoreksi, harusnya menjadi berbasis nilai-nilai, prinsip-prinsip.